Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua sehat selalu. Tapi teman-teman, di sini saya membawa kabar buruk nih teman-teman, mengenai keadaan bumi kita yang sedang diserang oleh perubahan iklim yang ekstrim. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Regifah Halimatus Syadiah dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya ingin membahas atau sharing sedikit dengan teman-teman mengenai apa itu perubahan iklim yang ekstrim dan bagaimana sih kita mengatasi hal tersebut. Baik, sebelumnya teman-teman tentu sudah sering mendengar iklim krisis atau global warming dan perubahan iklim yang ekstrim seperti itu teman-teman. Apalagi kita sendiri sudah merasakan dampaknya. Misalkan saja yang seharusnya musim hujan justru menjadi musim panas, begitu juga sebaliknya. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim menurut PBB adalah didefinisikan sebagai perubahan iklim yang secara tidak langsung maupun langsung disebabkan oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer dan juga variabilitas dari iklim alami itu sendiri, sehingga pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Dan pada hakikatnya perubahan iklim ini berdampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, salah satu contohnya nih bisa teman-teman ingat itu naiknya pasang surut air laut, kemudian cuaca yang ekstrim, dan juga salju yang mulai mengikis seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya nih teman-teman, apa sih yang membuat atau yang menyebabkan bumi ini diserang oleh iklim yang ekstrim? Salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Yang kedua adalah pembuangan sampah yang menumpuk. Jadi, sampah-sampah ini itu yang menumpuk akan menghasilkan gas metan, dan dimana zat itu lumayan cukup berbahaya untuk bumi kita. Selanjutnya adalah CFC dari kulkas, dimana kulkas ini menghasilkan gas yang juga cukup berpengaruh untuk bumi kita. Kemudian ada peternakan dan juga pertanian. Nah, ketika petani menggunakan gas nitrogen, otomatis itu juga akan mempengaruhi dari ozon yang ada di bumi kita, teman-teman. Dan masih banyak lagi penyebab mengapa terjadi perubahan iklim yang ekstrim ini, teman-teman. Nah, itu tadi penyebabnya. Kemudian, apa sih dampak yang besar yang membuat kita tuh harus menjaga bumi seperti itu, teman-teman? Nah, dampak-dampaknya itu lebih banyak lagi, teman-teman. Yang pertama, suhu menjadi lebih panas. Yang kedua, terjadi badai yang lebih hebat. Yang ketiga, peningkatan kekeringan, di mana perubahan ekstrim itu akan membuat hutan itu menjadi terbakar, teman-teman, dan juga mengurangi air. Nah, kemudian meningkatkan volume dan suhu air laut. Nah, kebayang nggak akan adanya badai dan juga salju ataupun kutub yang akhirnya nantinya akan meleleh. Kemudian nih yang paling parah, teman-teman, yaitu kepunahan spesies. Ya, teman-teman, kepunahan spesies akibat perubahan iklim akan 1000 kali lipat lebih cepat dibandingkan kepunahan pada alamiahnya. Nah, setelah kita tahu ternyata dampaknya sebesar itu ya. Teman-teman, dampaknya sebesar itu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang tinggal di bumi patut menjaga bumi dengan baik dari perubahan iklim yang ekstrim ini. Bagaimana caranya? Cukup mudah dan bisa dilakukan oleh kita sendiri. Yang pertama, hemat energi di rumah. Misalkan, mematikan lampu ketika sudah tidak diperlukan. Yang kedua, mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Nah, kemudian ada juga kita bisa mengganti menggunakan kendaraan pribadi menjadi jalan kaki atau menggunakan angkutan umum, karena dengan ini otomatis kita akan lebih menghemat bahan bakar yang dapat merusak bumi. Yang selanjutnya atau ketiga, yaitu gunakan produk ramah lingkungan. Jadi usahakan menggunakan produk itu dengan mengurangi sampah plastik, teman-teman. Dan yang terakhir, kita bisa mengamalkan 3R, teman-teman. Reduce, reuse, dan juga recycle. Reduce ini meminimalisir kemasan produk. Misalkan nih teman-teman bisa membawa tas belanja ketika belanja, jadi tidak akan menggunakan kresek. Kemudian reuse,
teman-teman bisa menggunakan barang-barang yang bisa digunakan kembali. Misalkan teman-teman bisa membawa tumbler untuk minum. Nah, yang terakhir ini recycle atau mendaur ulang barang-barang yang masih bisa dipakai. Contohnya nih teman-teman, kayak punya aku. Untuk wadah pensil sendiri aku menggunakan botol yang sudah aku modif sendiri, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa tips dari aku nih teman-teman. Sebelum aku tutup videonya, teman-teman bisa nonton video ini terlebih dahulu. Aku mengambil cuplikan ini dari video yang ada di YouTube. Nanti linknya aku cantumin, teman-teman bisa nonton full videonya di situ. Simply put, if we don't protect nature, we can't protect ourselves. The only way we can solve a problem is by a human solution. Never can we sit back and wait for miracles to save us. Miracles don't happen. Sweat happens. Efforts happens. Thought happens. Nah, gimana teman-teman? Cukup mendebarkan bukan? Maka dari itu teman-teman, di sini aku mengajak kalian semua untuk menjaga bumi ini, karena kalau bukan dari kita, maka siapa lagi yang akan menjaga bumi ini? Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Terima kasih.